Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian dalam fikih nawazil. Untuk pertemuan kita kali ini yaitu tentang zakatul awraq an-naqdiyah, atas permintaan minggu kemarin dari Habib Muhammad. Zakatul awraq an-naqdiyah yaitu hukum zakat uang kertas. Diawali dengan menukil daripada kitab Minhajut Thalibin. Jadi bagaimana menghubungkan nawazil ini ya, uang kertas, zakat uang kertas kita hubungkan dengan uang berupa emas. Dari mana hubungannya? Qala al-Imam an-Nawawi fil Minhaj, atau sebelumnya kita baca dulu macam-macam awraq naqdiyah, uang kertas. Qauluhu al-awraq an-naqdiyah al-ilzamiyah an-nuqudul waraqiyah salasatu anwa'. Jadi uang kertas itu 3 macam. Yang pertama nuqudun waraqiyatun naibah, yaitu uang kertas yang kedudukannya itu sebagai pengganti daripada emas dan perak. Wahia ibaratun, yaitu uang kertas semacam ini adalah ibaratun ya, an syahadat, yaitu semacam sertifikat au sukuk atau semacam cek ya, sertifikat atau cek. Tumatsilu, yang mewakili kamiyatan minadz-dzahabi awal fiddah, yaitu jumlah tertentu dari emas dan perak. Muda'atan ladal musdir, yang mana itu jumlah emas dan perak tersebut dititipkan ke yang menerbitkan sertifikat atau cek tersebut. Jadi sempat pernah ada ya di masa lalu, entah apa sekarang masih ada. Jadi ada orang nitipkan emas atau perak, dia titipkan ke bank, kemudian nanti orang yang nitip dikasih itu syahadat atau sukuk, yang sertifikat atau cek. Nah ini kertas disebutnya dengan nuqud waraqiyah naibah. Jadi uang kertas pengganti daripada emas dan perak. Kemudian yang kedua nuqudun waraqiyah wasiqah, yaitu uang kertas yang ada jaminannya ya, uang kertas yang ada jaminannya, yaitu al-awraq al-masrifiyah, yaitu kertas-kertas yang diterbitkan oleh bank yang diistilahkan dengan banknot ya, istilahnya yaitu banknot kalau bahasa Inggris. Ulama-ulama fikih 100 tahun yang lalu mereka menamakannya dengan note ya, pakai to, note, diambil itunya tuh, note-nya itu. Jadi ini adalah uang yang diterbitkan oleh bank, yang mana kertas tersebut tahmilu amran, yang memuat perintah. Jadi ada perintah ditulis di dalam kertas tersebut. Perintahnya adalah bid'af'i inda talab, yaitu untuk menyerahkan ini maksudnya menyerahkan emas ya, menyerahkan emas ketika yang punya kertas itu minta. Jadi yang punya kertas ini datang ke bank, dia minta emas, tolong diserahkan, dicairkan emas sejumlah angka yang tertulis di dalam kertas tersebut. Tahmilu amran bid'af'i inda talab wa tatawaqqafu makanatuha wa quwwatuha wa thiqatul jumhuri fiha. Tatawaqqaf bergantung, makanatuha kedudukan itu kertas. Jadi kedudukan itu kertas bergantung, wa quwwatuha dan kekuatan itu kertas bergantung. Begitu juga wasiqatul jumhuri fiha juga bergantung alal jihatil lati tusdiruha, bergantung kepada kekuatan pihak yang menerbitkan itu kertas ya. Jadi bergantung kepada kekuatan pihak yang menerbitkan, misalkan bank punya kekuatan. Allati tusdiruha. Juga bergantung pada ma laha min ghita, yaitu bergantung pada ma di sini maksudnya emas dan perak.
Jadi emas dan perak yang ada di penerbit surat kertas tersebut berupa apa gitu, yaitu jaminan emas atau perak, atau kalau mungkin disebutnya backup mungkin ya. Nah, ada backupnya gitu, ada emas di bank. Itu gitu, itu maksudnya di backup dengan ada jaminan emas dan perak. Jadi itu yang kedua ya, uang kertas jaminan. Nah, ini sempat ada di awal-awal uang kertas sebelum yang sekarang ini, yang enggak ada backup berupa emas dan perak di banknya itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nukudun warakiyah ilzamiyah, yaitu uang ya, kertas yang dia bersifat atau bergantung pada apa, ilzamiyah itu kewajiban kita mematuhi undang-undang ya. Jadi pemerintah itu mewajibkan kita untuk mematuhi bahwasannya kertas ini digunakan untuk alat jual beli kayak gitu, alat membeli. Nah, jadi walaupun dia kertas, tapi kan pemerintah mewajibkan ini jadi alat untuk beli, maka itu jadi alat beli. Jadi bukan lagi emas dan perak. Nah, itu yang dimaksud dengan ilzamiyah. Jadi ada kewajiban kita mematuhi undang-undang pemerintah berupa uang kertas itu dijadikan sebagai alat untuk membeli, alat tukar yang sah kayak itu. Wahya lati tusbiruha al-hukumah, definisinya adalah uang kertas yang diterbitkan oleh pemerintah di auqatin adiyah, dalam ghairi adiyah, di waktu-waktu yang enggak normal, kafatratil huruf, seperti masa-masa perang. Nah, jadi awalnya ini ya, awal munculnya uang kertas yang ilzamiyah ini waktu itu di masa-masa perang. Jadi pemerintah kekurangan backup berupa emas tersebut, tapi tetap harus mengeluarkan uang kayak gitu. Nah, maka dikeluarkanlah ini nuqud warakiyah ilzamiyah. Tapi kalau sekarang walaupun nggak ada backup berupa emas, itu pemerintah bebas mengeluarkan di zaman sekarang ini. Jadi misalkan tiap berapa tahun cetak lagi uang, walaupun tidak ada emas dan perak di Bank Indonesia misalkan, itu sekarang berlaku. Wala yuqabilu hadhil awraq rasidun ma'diniyun. Nah, untuk uang kertas ini tidak diimbangi dengan rasid, yaitu ya tadi itu ya, backup berupa emas dan perak di bank itu. Nah, ini jadi 3 macam ini nanti sangat membantu untuk kita memahami cara tausib atau takyib uang kertas ini. Itu diambil dari kitab Awraq Naqdiyah li Syekhina Dr. Ahmad Wafadol. Wa qawlu fi awqatin ghairi adiyah hada fi awali nasyatiha. Ini di awal munculnya. Ammal ana fatusdiru al-hukumah mutlaqan fi awqatin adiyah wa ghairiha. Jadi yang tadi saya katakan. Adapun sekarang jadi uang kertas itu dicetak oleh pemerintah di bebas waktunya. Terserah pemerintah. Qala al-Imam an-Nawawi fil Minhaj bab zakatin naqdi. Di kitab klasik, di kitab mutaqaddimin, Imam Nawawi mengatakan dalam Minhaj bab zakatin naqdi. Bab menerangkan tentang zakat uang berupa emas dan perak. Nakat itu artinya uang berupa emas dan perak. Jadi berarti emas dan uang berupa emas dan perak wajib dizakati. Sedangkan sekarang uang berupa emas dan perak enggak ada. Apakah uang berupa kertas itu bisa disamakan dengan uang berupa emas dan perak? Qala al-Imam Ad-Damiri fi Syarhi An-Najmil Wahaj. Imam Ad-Damiri dalam mensyarah Minhaj menyatakan an-naqdu al-madrubu min adz-dzahabi wal fiddati qasatan. Yang disebut dengan naqd adalah emas yang dicetak. Ya, emas yang dicetak min adz-dzahabi. Uang yang dicetak min adz-dzahabi dari emas wal fiddati dan perak. Qasatan khusus. Jadi uang yang dicetak dari emas dan perak itulah yang disebut naqd. Jadi ketika dikatakan bab zakatin naqd, berarti bab menjelaskan tentang zakat uang dari emas dan perak secara khusus. Artinya kalau yang
cetak dari kertas, uang dicetak dari kertas atau dari tembaga atau yang lainnya, nggak masuk, nggak ada zakatnya. Itu dulu. Falau abaral musannifu bi zakati dzahabi wal fiddah. Jadi judulnya semacam kurang pas ya, kata yang mencarai kitab Minhaj. Judul yang dipilih oleh Imam Nawawi dikatakan babu zakatin naqdi. Jadi kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena nakad itu uang berupa emas dan perak. Terus bagaimana kalau emas batangan, emas mentahan misalkan? Itu wajib zakat apa enggak? Nah, itu juga wajib zakat. Jadi di sini yang mensyarah Minhaj ini mengkritik ibarat daripada zakatun naqd. Jadi kata beliau, falau abaral musannifu bi zakati dzahabi wal fiddah, andaikan musannif yaitu Imam Nawawi memberi judul dengan kalimat zakatul dzahabi wal fiddah. Jadi bab menjelaskan tentang zakat emas dan perak. Kama abara bihi firraudah, seperti Imam Nawawi sendiri mengatakan ya, atau menamakan babnya dengan kalimat ini, zakatul dzahab wal fiddah. Karena maka itu judulnya lebih umum, lebih bagus. Karena yang wajib dizakati itu bukan cuma uang emas yang berupa uang, melainkan segala macam emas, baik emas yang masih mentahan atau emas yang batangan. Ya, semala anak supaya mencakup juga mata uang yang berupa emas atau emas yang berupa mata uang. Emas berarti dibagi empat di zaman dulu. Ada emas dijadikan mata uang, yaitu yang dicetak. Kemudian wakibro, yaitu emas yang masih mentahan, belum dicetak. Wal qurada, begitu juga emas yang bisa dari potongan-potongan. Jadi ketika yang misalkan mencetak emas, kemudian ada potongan-potongan kecil, nah itu disebut qurada. Yang keempat yaitu wasabaik, yaitu batangan-batangan emas. Nah, itu semua 4 macam emas wajib dizakati. Sedangkan judul yang yaitu babu zakatun naqdi, uang yang berupa emas yang berupa uang. Nah, itu definisi kibar ada itu ya di catatan kaki, enggak saya baca. Nah, kemudian wala wujud dalil nuqud az-zahabiyah wal fiddiyah fi hadzal zaman. Jadi untuk emas yang berupa mata uang yang berupa emas dan mata uang yang berupa perak sudah enggak ada di zaman sekarang. Nah, di qauluhu wala wujuda lin nuqud az-zahabiyah wal fiddiyah fi hadzal zaman, qala Syekh Ismail Zain mengatakan, yang mana beliau wafat tahun 1414. Jadi beliau mengalami uang kertas. Beliau katakan lam yujad ahlu qutrin. Tidak ditemukan sekarang satu penduduk ya, minal aktor dari penduduk suatu negeri al-an sekarang ya ta'amaluna bidarahim wa dananir, yang mana mereka itu masih bertransaksi dengan uang berupa emas dan uang berupa perak. Jadi sudah nggak ada uang berupa emas dan perak. Sedangkan uang emas dan perak di kitab hisab wajib dizakati. Yang ada sekarang adalah uang kertas. Nah, maka uang kertas ini apakah menggantikan posisi daripada uang emas dan perak atau enggak menggantikan? Nah, fahal yulhaqu bihima al-awraqun naqdiyah. Apakah uang kertas itu dikiaskan ya? Fahal yulhaqu, apakah bisa dikiaskan bihima dengan uang emas dan perak? Apa al-awraqun naqdiyah, yaitu uang-uang kertas. Kalau dikiaskan berarti fata jibuti zakah, wajib kita zakati, sama seperti kita wajib menzakati uang yang berupa emas dan perak. Aula tulhaqu bihima, atau uang kertas ini tidak bisa dikiaskan kepada uang berupa emas dan perak, maka fala tajibu fiha zakat, berarti enggak wajib dizakati karena berbeda. Nah, itu pertanyaan, nanti jawabannya. Sekarang kita baca dulu faedah. Faidatun lama ta'uba alal asriya. Ini juga didatangkan untuk kita bisa memaham takyib atau tausif daripada uang kertas. Lama ta'uba alal asriya, jadi ketika ta'uba yaitu sulit, alal asriya bagi orang-orang yang kaya
apa yang sulit? Fazmul nuqud az-zahabiyah wal fiddiyah fil buyut. Ini menyimpan uang berupa emas dan perak di rumah. Jadi mereka mengalami kesulitan menyimpan uang berupa emas dan perak. Kenapa sulit? Lisuhulati syarikatiha, karena sangat mudah untuk dicuri. Apa yang mereka lakukan yaitu ja'alu yudiuna, akhirnya mereka menitipkan itu uang emas dan perak ladak saubati di orang-orang yang penjual emas, wasaya rifati dan tukang menukar uang. Jadi dititipkan supaya aman. Fayusallimu as-sayyarafiyu awisaibu ilal mudi'ina awraqan. Maka dari itu ketika mereka menitipkan emas dan peraknya, uang emas dan peraknya itu, si tukang emas ngasih kertas, ya, ngasih kertas, yang mana kertas itu tatadammanu kamiyatal amwal al-mudah. Di dalam kertas tersebut dimuat jumlah emas atau perak yang dititipkan. Juga di dalam kertas tersebut ma'ata ahudin, ada perjanjian. Perjanjian berupa bi'adatiha wa daf'iha lihamil sanad inda talab, yaitu untuk mengembalikan itu emas, menyerahkan itu emas kepada yang memegang itu kertas tadi itu. Hadi bidayatu marhalatil intiqal ila nuqud al-warqiyah. Ini adalah permulaan perpindahan uang emas kepada uang kertas. Jadi cerita awalnya seperti itu. Kemudian setelah itu sumalam mahafal mulak ala amwalihim al-muda'ah. Kemudian ada kekhawatiran lagi yang kedua. Kalau tadi khawatir emas dan peraknya itu dicuri. Nah sekarang setelah emas dan peraknya sudah aman dititipkan di tukang emas, ada kekhawatiran yang baru, yaitu sumalam mahafal mulak. Jadi ketika para pemilik uang tersebut atau uang emas tersebut khawatir ala amwalihim al-mudah, mereka khawatir uangnya itu enggak aman, mungkin karena enggak amanah, tukang emasnya itu bisa misalkan kabur. Itu kekhawatiran. Indah soga wasayarifah, maka tadakhalat al-hukumah, pemerintah ikut campur dalam urusan ini. Jadi, pemerintah ikut campur untuk mengamankan atau menghilangkan kekhawatiran para pemilik emas tadi yang dititipkan. Wa tabannat al-bunuku, kemudian bank-bank itu menangani amaliyata isdaril awraq, yaitu proses penerbitan kertas. Jadi tetap yang menerbitkan kertas tersebut adalah bank seperti yang sebelumnya, cuma ada ikut campur atau campur tangan dari pemerintah. Hatta tatawarat bila suratin rasmiyatin bersama banknot. Jadi sampai ada istilah nama baru untuk kertas yang diterbitkan, yaitu istilah banknot. Wadzalika fi matnail qarni tasi asyar, yaitu di permulaan abad ke-19, yaitu tahun 1800 sampai seterusnya. Wa kanat hadhil awraq an-naqdiyah anadaka muwaffaqan bi bita'in kamil. Uang di zaman tersebut itu masih di tadi ya muwaffaq, yaitu di backup. Artinya ada uang, ada emas cadangan yang kamil, yaitu yang yang cukup, yang sempurna. Jadi di backup dengan uang, di backup dengan emas atau perak yang sama dengan nilai yang ada di kertas tersebut. Alladzi asara. Ini wa mad'umatan binisbati mi'atin mi'ah. Juga ada jaminannya 100%. Wa kana al-banku yaltazimu bi an la yasira bil awraq illa bi qadrima indahu min dhahab. Ada perjanjian dari bank, ya, bank berjanji bahwasanya bank tidak akan menerbitkan kertas kecuali kalau di bank tersebut ada emas atau perak yang cukup sesuai dengan jumlah atau angka yang ditulis dalam kertas. Wa kana likulli man yahmilu hadhil awraq an yadhhaba biha mata syaa ilal bank. Jadi, untuk orang yang memegang kertas tersebut, dia punya punya hak untuk datang ke bank untuk mencairkan tadi itu, mencairkan yang ada ditulis dalam buang kertas tersebut.
Jadi kalau yang tadi yang pertama itu disebutnya aurat naqdiyah naibah, itu yang di paragraf pertama ya, faidatun lama sauba. Nah, itu yang disebut dengan aurat naqdiyah naibah di awal tadi kita baca. Kemudian yang disebut dalam paragraf kedua itu yang disebut dengan aurat naqdiyah wasiqah. Jadi ada jaminannya. Kemudian selanjutnya tsumma lamma wajahat al-hukumat masyakila tamwili masyariha. Kemudian ada muncul yaitu berupa masalah yang dihadapi oleh pemerintah, yaitu masalah berupa tamwil masyari'ah, yaitu pembiayaan proyek-proyek pemerintah. Jadi pemerintah punya proyek, sedangkan butuh uang yang banyak, sedangkan emas yang ada di bank itu sedikit. Makil latiraiha, sedangkan dana atau aset yang ada di pemerintah itu sedikit. Maka mereka laja'at ila tabi kamiyatin kabirah. Mereka mengambil langkah untuk mencetak jumlah yang sangat besar dari uang kertas tersebut. Tazidu alal kamiyatil mawjudati indahum, yang mana uang kertas yang dicetak itu lebih daripada emas yang ada di bank tersebut. Nah, walakinna tujar qabiluha, tapi di saat itu para pedagang ya, orang-orang yang bisnis masih menerima. Jadi walaupun uangnya itu lebih besar daripada emas yang ada di bank, masih diterima, masih mereka percaya. Istiqatihim bi anna musdiraha, karena mereka masih percaya bahwasanya yang menerbitkan itu uang yaqdiru ala tahwilha ila dhahab. Jadi bank walaupun dengan uangnya itu sedikit, tapi punya kemampuan. Kalau ada orang datang ke bank mau mencairkan emas dan perak, ada kemampuan, masih bisa. Utama jamin dari siap tadi untuk berada aurat bersama sudah juga. Ini disebut dengan uang kertas tadi yang atas dasar kepercayaan. Tsumma fi sanati, kemudian di tahun 1931 Manaat Britania melarang ya negara Inggris untuk mintahwilil aurat ila dhahab. Jadi Inggris melarang orang-orang atau warganya itu datang ke bank untuk mencairkan uang kertasnya ke emas dan perak, mutlaqan secara mutlak. Jadi udah dilarang sama sekali. Wa alzamatin nas an yaqna'u bihadil aurat, dan mewajibkan orang-orang warga-warga Inggris untuk menerima dengan uang kertas ini sebagai tabadilin lidzahab, pengganti daripada emas dan perak. Wa yata'amalu biha fi sa'iri mudawalatin, dan mereka bertransaksi dengan uang tersebut di semua macam transaksi. Dan ini diikuti oleh semua negara. Amwaha kada asbaha adzahabu kharijan an nutaqin nuqud batatan. Nah, dengan seperti itu emas sudah lagi enggak jadi mata uang ya, semenjak tahun itu, tahun 1931 di Inggris dan diikuti oleh negara-negara yang lain, emas dan perak sudah bukan lagi mata uang ya. Emas yang macam lain yang tadi batangan masih ada, yang mentahan masih ada, tapi emas yang dijadikan mata uang sudah enggak ada sejak masa itu. Wa asbahatil aurat an-naqdiyah ar-ramziyah tahtalu makani. Akhirnya uang kertas itu menduduki posisi daripada uang emas tersebut. Nah, min kulinah ya, dari segala sisi. Nah, itu ada contoh ya, wabang kanut sama al-fuqaha al-qudama nuton. Ada contoh uang di tahun 1290 Hijriah atau 1875, yaitu sekitar 150 tahun yang lalu. Jadi uang kertas sudah ada. Jadi sudah banyak dibahas oleh para ulama. Di kitab-kitab juga ada sedikit pembahasannya, yaitu yang sekarang kita baca di halaman ketiga. Nah, untuk menjawab tadi ya, jadi apakah uang kertas bisa menduduki posisi uang emas? Nah, ini ikhtalafal mutaakhirun wal mu'asiruna fiha. Jadi ulama mutaakhir dari setiap mazhab, begitu juga sampai sekarang ulama-ulama kontemporer masih berselisih. Pendapatnya cuma dua ya. Pendapatnya perselisihannya cuma dua. Yang pertama, qala Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani wa Syekh Abdullah Al-Lahji la zakata fiha.
Jadi ini difokuskan untuk masalah zakat. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya uang kertas itu enggak wajib dizakati. Nah, ini pendapat dipilih oleh Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani yang menghasyiahi Tuhfatul Muhtaj. Kemudian juga dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Lahdi. Beliau wafat tahun 1410, 30 tahun yang lalu. Nah, wala tulhaqu bidzahabi wal fiddah. Uang kertas menurut kedua ulama ini tidak bisa dikiaskan kepada emas dan perak. Ya. Kenapa tidak bisa dikiaskan? Li'anna tsamaniyah illatun qasiratun 'alaihima. Karena ilat berupa samaniyah. Samaniyah itu artinya alat untuk alat penukar ya, alat penukar. Jadi emas itu punya sifat ya, emas yang berupa uang itu ada sifat di dalamnya itu berupa samaniyah, yang mana dia itu adalah alat untuk menukar barang. Nah, alat untuk sifat alat penukar barang ini adalah ilat yang qasirah, yang terbatas kepada emas dan perak. Jadi di masa dulu nggak mungkin ada alat penukar barang selain emas dan perak. Jadi menurut mereka nggak mungkin, ya, nggak ditemukan ada alat penukar barang selain emas dan perak. Berarti sifat berupa alat penukar barang ini adalah terbatas ya, khusus kepada emas dan perak. Jadi kalau ada alat untuk penukar barang selain emas dan perak nggak bisa dikiaskan. Nah, wal auraq an-naqdiyah ghairu mutamawwal. Ya. Ini ilat yang kedua. Ilat yang kedua bahwasanya uang kertas itu adalah benda yang tidak dianggap sebagai harta ya, tidak dianggap harta yang berharga, yang namanya kertas kayak gitu. Jadi mereka itu melihat zat daripada uang kertas tersebut ya kertas. Beda dengan mata uang berupa emas, dia mahal, jadi nggak bisa dikiaskan. Akan tapi ini jadi walaupun ya sepertinya secara fikih terlihatnya bagus, tapi ternyata wahwa qaulun matruk. Pendapat ini pendapat yang ditinggalkan oleh para ulama. Jadi nggak ada yang milih pendapat ini kecuali yang ini, dua ulama ini. Nah, kita baca ibarat daripada dua ulama ini. Yang pertama, qala Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani ai fi hasyiyati tuhfah. Beliau berkata dalam Hasyiyat Tuhfah, ibaratnya jadi ketika beliau mengomentari tuhfah, jadi di tuhfah dikatakan di dalam bab jual beli ya, wala bai'u habbatai nahwil hintoh, artinya tidak sah jual beli 2 biji gandum ya. Jadi kalau ada orang jual beli 2 biji gandum tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ada syarat dalam jual beli, yaitu berupa barang yang diperjualbelikan, barang yang ada harganya. Sedangkan 2 biji gandum atau 2 biji beras kita jual belikan, nah itu enggak sah. Nah, awiz zabib atau 2 biji ya, 2 biji anggur atau kismis, nah itu juga enggak sah. Wa nahwi 20 habbata khardal, begitu juga jual beli 20 biji sawi yang kecil-kecil itu. Nah, itu juga hukumnya tidak sah. Mingkul 5 la yuqabalu bimalin. Begitu juga jual beli barang yang sekira tidak ditukar dengan uang. Yang setiap jual beli barang yang biasanya itu enggak diperjualbelikan, itu hukumnya tidak sah. Fi halatil ikhtiyar, dalam keadaan atau situasi normal. Lintifa'in nafli bidzalik, karena enggak ada manfaatnya. Di barang-barang tadi yaitu 2 biji gandum tidak ada manfaatnya, sedangkan syarat sah jual beli harus ada manfaatnya. Fikih lagi tidak ada manfaatnya karena terlalu sedikit. Nah, di kitab-kitab fikih seperti itu. Jadi hukum jual beli barang yang tidak ada harganya itu tidak sah. Nah, dari permasalahan ini Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani mengambil hukum bahwasanya uang kertas itu tidak sah ya, jual beli dengan uang kertas. Nah, beliau katakan yuqadu minhu, dari permasalahan ini bisa diambil hukum. Jawab soalin bisa diambil jawab pertanyaan. Jadi di zaman beliau
yang mana beliau wafat tahun 1301 ya, 1301. Jadi sekitar 140 tahun yang lalu beliau wafat. Nah, jawab soalin waqa'a amma ahdatsahu salatin hadza zaman. Jadi pernah ada pertanyaan tentang masalah ya, tentang uang, yang mana uang itu dimunculkan oleh para sultan di zaman beliau, yaitu minal waraqatil manfusyah, yaitu uang atau kertas uang yang di dalamnya itu diukir atau digambar bisuarin maksusah, dengan gambar-gambar tertentu, misalkan gambar orang atau gambar tokoh seperti uang-uang yang sekarang. Al-jariyati fil muamalat, yang berlaku di berbagai macam transaksi, yang mana kedudukannya itu adalah kan-nuqud atsamaniyah, seperti uang ya, uang yang emas dan perak. Pertanyaannya, hal yasihul bai'u wa syira'u biha, apakah jual beli dengan uang kertas tersebut sah atau tidak sah? Wa yasirul mamluku minha au biha, hasilul jawab annal waraqa al madhkurah la tasihul muamalatu biha. Jadi uang kertas tersebut tidak sah dijadikan alat bertransaksi. Wala yasirul mamluku minha biha au biha arda tijaratin, dan barang yang dibeli dengan uang kertas itu tidak barang dagangan ya, barang dagangan yang disebutkan dalam zakat tijarah. Fala zakat, tapi maka barang tersebut yang dibeli dengan uang kertas nggak ada zakatnya, karena nggak dimiliki barang yang dibeli dengan uang kertas tersebut. Fa inna min syurutil ma'qudi alaihi samanan aw musmanan, karena di dalam bab jual beli, di antara syarat yang diperjualbelikan harus berupa an yakuna fi haddi dzatihi manfaatan maksudatan, harus ada manfaat, jadi dirinya itu bermanfaat. Wa yu'taddu biha syar'an, yang mana manfaat itu dianggap secara agama. Bihaitsu yuqabalu bi mutamawwilin, sekira bisa ditukar dengan sesuatu yang berharga. Urfan fi halatil ikhtiyar, ya, dalam kondisi yang normal. Wal waraqatul madhkuratu laisat kadzalik, sedangkan uang kertas enggak seperti itu. Artinya dia dirinya itu tidak bermanfaat ya. Dirinya itu, lihat, kalau kita lihat zatnya kertas itu, uang kertas enggak ada manfaatnya. Fa innal intifa'a biha fil muamalat innama huwa bimujarradi hukmi salatin. Karena dia itu bisa bermanfaat dalam transaksi itu gara-gara ada hukum atau undang-undang dari pemerintah. Andaikan enggak ada undang-undang dari pemerintah, enggak ada gunanya itu uang kertas. Bitanziliha manzilatun nuqud, jadi pemerintah memposisikan itu uang manzilatan nuqud dalam posisi yaitu uang berupa emas dan perak. Walidha law rafa'a salatinu dzalikal hukma aw musiha minha hukmun, maka dari itu andaikan pemerintah ya menghilangkan itu hukum, yaitu hukum berupa uang kertas jadi alat jual beli, kalau itu dihapus, maka lam yu'amal biha, maka uang kertas itu sudah enggak berlaku lagi. Wala tuqabalu bimalin, juga enggak bisa ditukar dengan harta atau barang. Nah, terakhir beliau katakan na'am yajuzu akhdul mal fi muqabalati raf'il yadi anha. Jadi beliau tadi katakan bahwa yang kita ambil ya, barang yang kita ambil dengan uang kertas itu enggak jadi milik kita, kata beliau. Jadi kalau menurut beliau, kita datang ke toko misalkan beli beras dengan uang kertas, menurut beliau itu beras bukan milik kita, jadi bukan milik kita. Kenapa? Karena alat tukarnya itu enggak bermanfaat. Nah, tapi walaupun begitu, kata beliau, ya juzu akhdul mal fi muqabalati raf'il yad, itu beras walaupun bukan milik kita, tapi kita lebih berhak untuk lebih berhak atas beras tersebut walaupun bukan milik kita ya, kata beliau.
Nah, itu pendapat Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani. Kemudian pendapat yang kedua yaitu Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji. Beliau katakan pendapatnya dalam kitab Al-Ajwibah Al-Makkiyah Al-As'ilah Al-Jawiyah. Wa ibaratuhu kama naqalaha tilmidhul Kiai Taufiq Ali Wafa fi Bulghatit Tullab. Nah, beliau katakan fi wujubi zakatil umlatil waraqiyah khilafun bainal ulama. Jadi dalam masalah wajib atau tidak wajib zakat uang kertas. Nah, al-umlah al-warqiyah uang kertas itu terdapat khilaf, ya, perselisihan di antara para ulama. Walladhi yatarajjahu li adamu wujubi zakat fil umlatil warqiyah ar-raijah wa ghairi raijah. Nah, ini pendapat beliau. Jadi menurut pendapat beliau, pendapat yang unggul menurut saya adalah tidak wajib zakat dalam uang kertas, baik uang kertas yang masih laku atau uang kertas yang sudah tidak berlaku. Li'annaha naqdun istilahi, karena dia nakad yaitu uang bukan hakikat, ya, bukan hakikat, tapi sekedar kesepakatan itu dijadikan alat penukar. Tsumma idza qulna bi wujubi zakat fiha fa yu'tabaru nisabuha bi qimatiha al-marqumah fiha. Nah, ini sebetulnya untuk masalah yang kedua, ya. Jadi kata beliau, kalau memang uang kertas itu wajib dizakati, maka nisabnya itu adalah sesuai qimah atau harga yang tertulis di dalam uang tersebut. Naam li'anna tsamaniyah illatun qasiratun 'alaihima ayat dhahabi wal fiddah. Qala al-Imam an-Nawawi fil Majmu' fi kitabir riba fa amma adh-dhahabu wal fiddatu. Jadi di dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi mengatakan ketika membahas tentang riba, fa amma adh-dhahabu wal fiddah. Jadi emas dan perak, ilat yang ada di dalam emas dan perak. Jadi maksudnya riba itu hanya terjadi dalam emas dan perak. Adapun semacam besi misalkan nggak bisa dikiaskan kepada emas dan perak. Kenapa? Karena di dalam emas dan perak itu terdapat ilat. Ya, ilatnya adalah kaunuha jinsal athman. Bahwasanya emas dan perak adalah jenis yang biasa digunakan untuk alat penukar barang. Sedangkan yang lain nggak bisa, seperti besi jarang atau nggak pernah dijadikan mata uang. Maka di dalam emas dan perak terdapat ilat yang dia itu terbatas kepada keduanya, yaitu berupa kaunuhuma jinsal athman ghaliban. Wa hadhihi illatun qasiratun 'alaihima la tata'addahuma. Ilat ini terbatas kepada emas dan perak, tidak bisa berpindah, ya, kepada yang lain seperti kertas sekarang. Jadi menurut para ulama dulu bahwasanya ilat berupa jinsul athman tidak bisa dimiliki barang lain kecuali emas dan perak, termasuk yaitu kertas. Idla tujadu fi ghairihima, karena sifat berupa jinsul athman tidak ditemukan di selain emas dan perak. Qauluhu wa huwa qaulun matruk. Pendapat ini pendapat yang ditinggalkan. Qala Syekhuna Dr. Ahmad Bafadal fil Awraq an-Naqdiyah wa qad ab'ada Asy-Syaikh Abdul Hamid Asy-Syarwani an-Najah. Nah, jadi kata beliau, kata guru saya Dr. Ahmad Bafadal, beliau katakan Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani tadi yang mengatakan bahwasannya barang yang dibeli dengan uang itu enggak jadi milik, kemudian enggak ada zakat. Nah, itu pendapatnya itu jauh sekali, ya. Dikatakan ab'ada an-naj'ah. Ab'ada an-naj'ah itu artinya kalau kita di istilah orang Arab dulu, ya. Jadi misalkan ada orang mau mengembala kambing atau cari air, ya, dicari air untuk minum. Datang ke suatu tempat, ternyata di tempat tersebut nggak ada apa-apa, nggak ada rumput, nggak ada air. Nah, itu dalam istilah orang Arab ab'adan naj'ah. Jadi salah pilih lokasi, ya, kalau bahasa kita salah pilih lokasi, gitu, ab'adan naj'ah. Jadi jauh sekali pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani. Nah, wayak fi firradi alaih, untuk membantah atau menolak pendapat beliau cukup annal ulama lam yakhudhu bihi. Enggak ada ulama yang memilih pendapat beliau tadi itu. Walam ya'malu bihi, juga tidak diamalkan oleh para ulama.
Kemudian pendapat yang kedua, waqala Syekh Salim Said Bukayir wa Syekh Ismail Az-Zain wa Syekh Fadl bin Abdurrahman Bafadl wa Syekh Muhammad wa Said Muhammad bin Ahmad Asyatiri tajibu fi zakah. Nah, pendapat yang kedua bahwasanya dalam uang kertas itu wajib dizakati. Jadi uang kertas yang mana dia posisinya itu menggantikan emas dan perak itu wajib dizakati. Nah, dipilih oleh saya ambilkan 4 ulama dari mutaakhirin dan muasirin, yaitu Syekh Salim Said Bukayir, ulama dari Tarim ya, kemudian Syekh Ismail Zain, ulama dari Mekah, kemudian Syekh Fadl bin Abdurrahman Bafadl dari Tarim, wa Syekh Muhammad bin Ahmad Asyatiri, beliau asli Tarim dan menetap di Mekah. Jadi menurut mereka itu wajib dizakati uang kertas. Alasannya ilhaqan laha bidhahabi wal fiddah. Alasannya yaitu berupa qiyas. Jadi dalam fikih kan dalil itu ada Quran, ada hadis, ada ijma, juga ada qiyas. Nah, untuk masalah ini dalilnya bukan Quran, hadis, bukan ijma, tapi adalah qiyas ya. Jadi dikiaskan uang kertas kepada uang berupa emas dan perak. Nah, kalau mengkiaskan mesti ada rukunnya yang perlu dipenuhi, yaitu berupa harus ada ilat nanti di halaman setelahnya. Nah, sebelumnya kita baca dulu ibarat ya yang disebutkan oleh ulama yang 4 tadi. Nah, qauluhu wa qala Syekh Salim Said Bukayir haitsu jaa fi fatawahu al-musammati fatal ilahil mannan. Jadi dalam fatwa beliau katakan faman indahu minha ay al-awraq an-naqdiyah syai'un. Barang siapa ya memiliki dari uang kertas sesuatu, jadi dia punya sedikit atau punya banyaknya, syai'un harus banyak, harus nisab. Jadi barang siapa yang punya uang kertas ya sampai nisab wa madha alaihi haulun, kemudian sudah lewat 1 tahun, jadi dia taruh di rumah atau taruh di bank atau bahkan dihutangkan ke orang, jadi dia titipkan ke orang. Kalau sekarang ya tinggal dihitung nisabnya nanti di pembahasan terakhir, mungkin sekitar 100 juta lebih ya. Wa huwa nisab wajib alaihi zakatuh, maka wajib uang kertas tersebut dizakati. Li'annaha min qabili dain, karena uang kertas itu bagian daripada hutang. Ini di zaman beliau ya. Di zaman beliau itu masih ada uang yang tadi di backup dengan emas dan perak di bank. Beda dengan yang sekarang. Jadi kata beliau uang kertas itu masuk dalam qabili dain, hutang. Jadi kalau dia punya uang misalkan senilai 100 juta, senilai emas berapa itu 20 dinar ya, itu disebutnya hutang ya. Jadi artinya dia menghutangkan ke bank harga emas, maka uang yang dia pegang wajib dizakati. Karena di dalam fikih hutang itu, jadi walaupun kita punya uang dihutangkan ke orang, itu tetap wajib dizakati. Jadi di zaman beliau, tapi kalau zaman sekarang uangnya enggak di backup. Jadi ini saya ambil walaupun itu di zaman beliau ya, walaupun itu di zaman beliau. Seharusnya ngambil pendapat yang murni untuk zaman sekarang. Li'annaha min qabili dain wa dainu tajibu fi zakat, sedangkan hutang wajib dizakati. Fahadil awraq mislul fulus. Uang kertas ini mirip dengan fulus di zaman dulu. Jadi zaman dulu itu mata uang ada 3 ya, ada emas, ada perak, ada fulus, bukan dari emas dan perak. Nah, dibahas juga oleh para ulama, fulus ini wajib dizakati atau enggak. Nah, dikatakan di sini fahadil awraq mithlul fulus. Jadi uang kertas sama seperti fulus di zaman dulu ketika masih ada emas dan perak. Samanya dalam apa? Fi jawazi ikhrajiha an zakatin naqdain wa ghairi. Kesamaannya yaitu boleh kita mengeluarkan zakat dari zakat emas dan perak. Jadi kita punya emas dan perak, tapi kita menzakatinya dengan fulus. Itu bisa. Li'annaha raijah, karena di zaman dulu fulus masih berlaku. Bal hadil awraq aula minal fulus. Bahkan untuk uang kertas itu lebih daripada sekedar fulus. Li'annal muamalatal an fil aktsaril buldan
fi aktsari buldanil alam la taqa'u illa bihahia. Karena di zaman sekarang bertransaksi itu di seluruh atau di mayoritas negeri-negeri di dunia ini tidak berlaku kecuali dengan uang kertas. Maka di zaman sekarang ya sudah semestinya wajib mengatakan bahwasanya ada wajib zakat di dalam uang berupa kertas. Wan nukudu la tu'rafu aslan, sedangkan uang berupa emas dan perak sudah enggak ada orang yang tahu lagi sekarang. Jadi udah enggak ada lagi uang berupa emas dan perak. Nah, itu pendapat Syekh Salim Said Bukair. Kemudian Syekh Ismail Az-Zain, beliau katakan di dalam kitab atau ini dinukil oleh muridnya Syekh Kiai Taifur Ali Wafa. Beliau katakan zahaba Syekhuna Al-Allamah Ismail Zain ila arjahiyati wujubi zakat fiha. Jadi menurut Syekh Ismail Zain yang pendapat yang unggul adalah wajib zakat di dalam uang kertas. Alasannya bi an la tata'attala faridatu zakat bidzalika. Alasannya supaya kewajiban zakat ini tidak berhenti. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya uang kertas enggak wajib zakat, maka akan ada zakat yang berhenti ya. Sedangkan uang ini kekayaan di zaman sekarang dinilai dari uang ya. Banyak orang uangnya banyak tapi enggak punya emas dan perak. Berarti kalau kita katakan enggak wajib zakat, enak sekali dia. Jadi akan zakat akan berhenti. Juga orang fakir makin banyak ya. Bi an la tata'attala faridatu zakat bidzalika fi hadzal zaman alladzi kanat al muamalatu fihi bainan nas fi jami'i anha'il ma'murah, yang mana transaksi di antara semua orang di semua penjuru bumi ya, al ma'murah itu bumi, di semua penjuru bumi bitil kal umlah al waraqiyah, yaitu dengan uang kertas. Walam yujad ahlu kutrin minal aqtar al-an yata'amaluna bidarahim wad dananir, yaitu yang tadi dinukil. Jadi sudah enggak ada lagi penduduk negeri yang masih menggunakan emas dan perak sebagai mata uang. Kemudian qaulu wa Syekh Fadal bin Abdurrahman Bafadal qala Syekhuna ad-Doktor Ahmad Bafadal fil Awraq an-Naqdiyah qala Syekhuna al-Allamah Fadal bin Abdurrahman Bafadal afta katsirun minal ulama ilmu ta'akhirin biwujubi zakat ala man indahu nisabun minha ayil awraqin naqdiyah. Jadi kata Syekh Fadal bin Abdurrahman Bafadal, yang mana beliau itu aslinya orang Cirebon ya. Syekh Fadal bin Abdurrahman Bafadal lahir di Cirebon, kemudian waktu kecil pindah ke Tarim, kemudian jadi belajar dan jadi mufti di Tarim. Nah, kata beliau kebanyakan atau mayoritas ulama mutaakhirin itu memfatwakan bahwasanya wajib mengeluarkan zakat di dalam uang kertas. Wa husulir riba fi bai'i ba'diha bi ba'din, juga terjadi ada riba. Jadi kalau kita menjual uang 100.000 misalkan dengan uang 111.000, itu terjadi riba. Nah, kemudian pendapat yang selanjutnya yaitu pendapat Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, haitsu qala fi syarhil Yaqut an-Nafis fi babir riba al-awraqun naqdiyah awil umlatul waraqiyah allati nata'amalu bihal yaum at-tahqiqu anna laha hukman naqdain. Jadi kata beliau, uang kertas dalam bahasa Arab dikatakan al-awraq an-naqdiyah, atau nama lainnya al-umlah al-waraqiyah, yang dijadikan alat untuk bertransaksi sekarang. Pendapat yang benar at-tahqiq adalah bahwasanya uang kertas tersebut memiliki hukum sama dengan hukum uang emas dan perak ya. Nah, itu pendapat 4 ulama. Kemudian dalilnya tadi yaitu berupa qiyas. Qauluhu ilhaqan laha bidzahabi wal fiddah qala Syekhuna ad-Doktor Ahmad Shaleh Bafadal fil Awraq an-Naqdiyah. Dzakara adadun min a'immatina Syafi'iyah, menyebutkan banyak ulama dari ulama Syafi'iyah, annahu idza hadatsa, bahwasannya andaikan nanti muncul ya far'un, yaitu fara ini istilah dalam usul fikih. Jadi dalam usul fikih sedikit ya, tadi kan dalil kita adalah qiyas ya. Dalil kita menyamakan uang kertas dengan uang emas dan perak adalah qiyas. Di dalam qiyas itu mesti ada 4 rukun ya.
Di dalam kias mesti ada 4 rukun. Yang pertama aslun, yaitu asal. Kemudian yang kedua yaitu far'un, yaitu cabang, ya. Kemudian ada ilat, ya, titik temu. Kemudian yang keempat yaitu hukum. Nah, itu rukun di dalam kias harus terpenuhi. Contohnya seperti kita mengkiaskan beras kepada gandum, ya. Di zaman Nabi nggak ada beras. Wajib dizakati apa enggak? Beras wajib, dalilnya yaitu kias. Berarti gandum itu adalah aslun. Dia dalam rukun kias disebut asal. Kemudian beras disebutnya fara. Kemudian ilat, ya, titik temu antara keduanya yaitu sama-sama makanan pokok. Gandum makanan pokok, beras makanan pokok. Hukumnya ada riba, ada zakat, dan lain sebagainya. Nah, kalau di masalah ini berarti 4 rukun tersebut, yang pertama asalnya yaitu emas, uang berupa emas dan perak. Faranya yaitu berupa uang kertas, ya. Hukumnya yaitu tadi zakat atau riba. Nah, ilatnya yaitu titik temunya berupa tadi thamaniyah. Sama-sama keduanya itu alat penukar barang. Nah, di sini dikatakan annahu idza hadatsa far'un. Jadi ketika atau andaikan nanti, kata para ulama, andaikan nanti di masa depan ada fara', ya, cabang, yusyariku dhahab, yang menyamai pada emas dan perak, ya, yang mana emas dan perak punya sifat yaitu berupa thamaniyah, ya. Thamaniyah tadi yaitu alat untuk penukar barang. Jadi andai nanti ada muncul di zaman, di masa depan, suatu benda yang dijadikan alat untuk jual beli, maka nanti bisa fayul hakubihi, bisa dikiaskan kepada emas dan perak. Ragma tasrihihim bi annal ilah bidhabi wal fiddati qasirah. Padahal ya, padahal ulama fikih mengatakan bahwasanya ilat di dalam emas dan perak adalah ilat yang terbatas kepada emas dan perak. Jadi ilat di dalam usul fikih itu ada terbagi dua, ya. Ilat ada ilat muta'adiyah, ada ilat qasirah. Ilat muta'adiyah itu artinya dia bisa dipindahkan atau ditemukan di fara' yang lain, di selain yang asal. Tapi ada beberapa masalah yang mana ilatnya itu dia nggak bisa ditemukan di perkara lain. Maka itu ulama usul fikih nyebutnya ilah qasirah. Nah, termasuk menurut mereka di antara contoh ilat qasirah yaitu ini, yaitu berupa ilat jinsul athman, alat penukar barang yang ada di dalam emas dan perak. Ini hanya terbatas kepada emas dan perak. Jadi nggak ada lagi benda lain yang memiliki sifat ini, jinsul athman, yaitu alat penukar barang. Jadi walaupun mereka ulama mengatakan bahwasanya ilat dalam emas dan perak itu qasirah, tapi mereka berandai-andai tadi itu. Jadi andaikan di masa depan nanti ada satu barang yang sama dengan emas dan perak, dalam bahwasanya dia itu adalah alat untuk menukar barang, maka bisa dikiaskan kepada emas dan perak. Kalau bisa dikiaskan berarti hukumnya semuanya berpindah kepada barang tersebut. Emas, uang berupa emas wajib zakat, berarti benda uang kertas wajib zakat. Ada riba di dalam emas dan perak, berarti ada riba juga dalam uang kertas. Semua hukumnya jadi ditemukan atau berpindah kepada uang kertas tersebut. Lakinnahum lam yatasawwaru wujud hadzal musyarik fi asrihim. Akan tapi di zaman mereka, di zaman ulama-ulama dulu, mereka belum membayangkan, ya, belum membayangkan ada suatu benda, ya, yang sama dengan emas dan perak, sama dalam kedudukannya, yaitu alat penukar barang. Faqalu rubbama hadatsa, mereka cuma berandai-andai, rubbama hadatsa. Jadi siapa tahu, ya, nanti muncul. Rubbama hadatsa, siapa tahu nanti muncul. Nah, kata guru saya ini, Syekh Dr. Ahmad Bafadal, wa hadza bila syakkin min asrahi wa azhari adillatina ala ilhaqil awraq bidhahabi wal fiddah. Nah, ini andai-andainya para ulama fikih, ini adalah dalil yang paling nyata, yang paling jelas untuk mengkiaskan uang kertas kepada emas dan perak.
Nah, di antara ibarat ulama-ulama dulu yang berandai-andai, yang tadi itu berandai-andai ada barang yang sama dengan emas dan perak, yaitu di sini dinukilkan dua ibarat. Yang pertama dari kitab Al-Hawi punya Imam Al-Mawardi, ulama abad ke-5 Hijriah. Beliau katakan, rubbama hadatsa ma yusyariku fil ma'na. Siapa tahu nanti muncul ada barang yang sama dengan emas dan perak dalam ilatnya, berupa alat penukar barang. Fa yata'adda hukmuhu ilaih, maka hukum yang ada di emas perak berpindah kepada tadi itu, ya, benda tersebut, yaitu sekarang kertas, uang kertas. Begitu juga Imam Nawawi, wa qala al-Imam Nawawi fil Majmu' rubbama hadatsa ma yusyarikul asla fil illah fayul haqubi. Sama maknanya dengan ibarat Imam Mawardi. Bitcoin dia beda lagi, nanti mungkin perlu perlu pembahasan khusus. Masalah baru, ya, agak rumit, mungkin lebih rumit daripada uang kertas. Summa qala syekhuna, kemudian Dr. Ahmad Bafadal mengatakan, hadhihi nusus kama tara sharihatun. Hadhihi nusus yaitu ibaratnya Imam Mawardi dan Imam Nawawi. Jadi kata beliau, ibarat ini sharihah, ya, jelas-jelas nyata, menyatakan fi jawazi an yulhaqa bidzahabi wal fiddati far'un. Boleh kita mengkiaskan satu benda kepada emas dan perak, yaitu kertas di zaman sekarang. Fayum kinunal an fil asril hadir, maka di zaman sekarang kita bisa mengkiaskan uang kertas kepada uang berupa emas. Ba'da an hadatsal far'ul ladzi syaraka dzahaba fi'lan bal ab'adahu wa taradahu tamaman. Jadi uang kertas sudah mengusir, ya, taradahu menjauhkan dan mengusir emas. Sudah enggak dipakai lagi emas sekarang. Nah, wal illah, ini terakhir, ya. Wal illatul jami'ah bainahuma as-samaniyah. Jadi tadi kita katakan dalam kias itu ada 4 rukun. Di antaranya yaitu harus ada ilat, yaitu titik temu di antara asal dan far'a. Nah, titik temu antara uang emas, ya, dengan uang kertas adalah as-samaniyah, sama-sama jadi alat penukar barang. Emas alat penukar barang, uang kertas alat penukar barang. Nah, berarti bisa dikiaskan kepada emas. Wahiyya illatun muta'addiyah. Berarti kalau begitu ilat samaniyah bukan lagi ilat qasirah. Jadi kalau kata ulama fikih, ulama usul fikih, bahwasannya ilat samaniyah itu qasirah, sebetulnya bukan qasirah zaman sekarang. Nah, di sini saya nukilkan ada satu ulama mengatakan begitu. Jadi intinya kata beliau, qasirah menurut ulama dulu. Mereka nggak tahu di zaman sekarang ada kertas sama punya ilat, yaitu samaniyah. Nah, di sini dikatakan qauluhu wal illa al jami'ah bainahuma as-samaniyah wa hiya illatun muta'addiyah. Qala Dr. Ali Ahmad As-Salus fi kitabihi Istibdalin Nuqud wal Umlat. Beliau katakan al-fuqaha inda istinbatil illah. Ulama fikih dulu, ya, ketika mengambil ilat. Ketika mengambil ilat, maksudnya ilat yang ada di emas dan perak. Ilat yang ada di emas dan perak mereka teliti. Ilatnya apa di emas dan perak? Mereka katakan wajaduha qasirah, ternyata mereka menemukan ilat emas dan perak itu ilat yang qasirah, terbatas, nggak bisa ditemukan di barang lain. Fala nuquda illa dinar wa dirham. Nggak ada mata uang di zaman dulu kecuali dinar dan dirham. Fala yatma'u ahadun fil qiyasi idzan fi dzakal waqt. Jadi di zaman dulu nggak ada ulama satupun yang istilahnya berharap untuk mengkiaskan satu barang kepada emas dan perak, karena mata uang cuma 2. Walakinna hadza la ya'ni annaha tadhallu qasiratan 'ala naqdaini ila qiyamis sa'ah. Ini yang penting, ya. Jadi kata beliau, pendapat ulama dulu bukan berarti ilat samaniyah ini akan menjadi ilat qasirah selamanya, kayak gitu, ya. Jadi bukan berarti mereka, kan ulama dulu mengatakan ilah qasirah. Itu menurut mereka, bukan berarti sampai hari kiamat ilatnya qasirah terus. Buktinya sekarang enggak qasirah, jadi muta'addiyah, kayak gitu. Maksudnya mungkin seperti itu. Walakin hadza la ya'ni annaha tadhallu qasiratan 'ala naqdaini ila qiyamis sa'ah. Wa min huna ja'a qauluhum
Nah, dari sinilah sebagian ulama mengatakan tadi itu berandai-andai, rubbama hadatsa. Jadi siapa tahu di zaman depan akan muncul suatu barang yang sama seperti emas dan perak, maka nanti dikiaskan. Fa yuqasu alaihi wa yulhaqu bihi. Qala Syekhuna Ahmad Bafadal wa hadal ilhaq bihadil illah ma'atibari qasirah qad qarrarahu lana Syekhuna al-Allama Dr. Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Hafidz Asy-Syanqiti. Nah, kias ini juga pernah dijelaskan oleh guru beliau, juga guru saya, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Hafidz Asy-Syanqiti. Kemudian yang terakhir, wa hadzal qaulu huwa ra'yus sawad al-'azam minal ulama fi hadzal asr. Ini kebalikan yang tadi, wa huwa qaulun matruk. Jadi pendapat yang kedua ini yang mewajibkan zakat di dalam uang berupa kertas adalah pendapat as-sawad al-'azam, mayoritas ulama di zaman sekarang. Nah, mungkin sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.